Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, saya ketemu dengan seorang peneliti yang juga seorang dosen, namanya Dr. Uheb, jauh-jauh dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, tentu kalau sudah ketemu ini, saya mau menimba ilmu atau saya mau mengorek-ngorek ilmu atau informasi yang cukup menarik untuk kita suguhkan di Populi TV. Nah, kali ini saya akan mengulik sedikit tentang pemindahan ibu kota baru yang penuh dengan kontroversi. Assalamualaikum Pak Dr. Uheb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, Bang. Kapan datang nih ke Jakarta? Tadi pagi dari Banjarmasin menuju Jakarta dan selanjutnya menuju Bandung. Oh gitu, kayaknya sibuk sekali nih Dokter Uheb. Ya, sosok sibuk lah. Oh gitu ya. Nah, kabarnya ini sedang melakukan penelitian tentang pemindahan ibu kota baru nih. Ya, hiruk pikuk soal pemindahan ibu kota Republik Indonesia atau IKN ke Kalimantan Timur menjadi pembicaraan yang sangat aktual dan trending topic dalam beberapa hari ini karena ada beberapa alasan. Pertama, suatu hal yang sebelumnya dianggap itu mustahil, tapi Presiden Jokowi ingin membuktikan atau memaksakan kehendaknya melakukan pemindahan ibu kota negara dengan segala konsekuensi dan akan berhadapan dengan masyarakat atau pro kontra yang terjadi saat ini. Dan para pengamat, akademisi dan kelompok independen menilai pemindahan ibu kota ini tidak menjadi hal yang sangat urgen di tengah situasi krisis ekonomi negara sekarang ini akibat COVID. Tetapi kebijakan political will dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur sepertinya kesan yang dipaksa-paksakan dalam situasi ekonomi yang masih memprihatinkan. Kemudian juga pada sisi lain masyarakat lokal sesuai dengan survei yang ada itu ada resistensi dari komunitas lokal di Kalimantan Timur. Tentunya ada alasan yang bisa dijelaskan kenapa masyarakat juga menolak. Pertama, dari aspek sosial budaya, tentu saja pemindahan ibu kota ini ada konsekuensi sosial dan akan secara pelan-pelan memberikan efek negatif terhadap sistem nilai atau belief system dari masyarakat lokal, terutama soal kearifan lokal, kemudian
local knowledge, pengetahuan masyarakat lokal, tiba-tiba ada satu transformasi budaya, ekonomi, politik secara besar-besaran, dan kedatangan dengan sekian manusia dari berbagai daerah ke Kalimantan Timur tentunya akan merubah satu landscape politik, sosial, ekonomi bagi masyarakat lokal. Ini yang dikhawatirkan. Selain persoalan sumber daya alam, terjadi eksploitasi, terjadi pengkaplingan tanah-tanah warga yang dikuasai oleh para mafia, para oligarki, sehingga masyarakat Kalimantan Timur akan merasakan itu sebagaimana masyarakat Betawi di Jakarta akan mengalami marginalisasi sumber-sumber ekonomi yang sudah menjadi warisan turun-temurun nenek moyang mereka. Ini secara sosial, secara budaya, kemudian juga secara ekonomi, karena bertemunya sekian banyak suku bangsa di Kaltim nanti, tentunya di sini yang paling menentukan adalah sumber daya manusia. Tentu saja imigran dari Jawa, dari daerah yang lain datang ke Kaltim akan bertemulah dengan masyarakat lokal, dan akan terjadi sedikit banyak itu konflik-konflik persaingan. Tentu saja yang akan memenangkan adalah orang yang memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul. Nah, ini yang akan dikhawatirkan oleh masyarakat lokal di sana. Kira-kira penolakan atau resistensinya udah berapa persen kalau untuk itu? Kalau dilihat dari pemberitaan itu seperti hari ini itu 83% yang menolak pemindahan ibu kota ini. Tentu ini masih diuji lebih lanjut ya. Bagi masyarakat elit tentu saja pemindahan ini sangat diinginkan karena ada penguasaan terhadap sumber-sumber sosial, sumber daya ekonomi, sumber daya politik lokal. Itu akan memberikan keuntungan bagi para elit politik yang memiliki kekuasaan, para oligarki, dan pemindahan ibu kota sendiri ini bukan biaya yang sedikit. Tentu saja pemerintah Indonesia akan mencari sumber-sumber pendanaan yang luar biasa besarnya, dan sudah kita prediksi yang paling close memory masyarakat tentu saja bisa membangun satu asumsi bahwa ini adalah satu pilot project dan tidak bisa dipisahkan dari kepentingan negara Cina untuk membiayai pemindahan ibu kota ini. Dan faktanya memang sudah banyak penguasaan tanah-tanah di Kaltim ini yang notabene dikuasai oleh orang-orang Cina, dan ini yang dikhawatirkan. Masyarakat juga ada bisa jadi ini satelit daripada Beijing untuk Kalimantan Timur ini. Beijing kedua mungkin yang dimaksud? Iya, Beijing kedua. Seperti yang diprediksi oleh Dr. Rizal Ramli. Berarti mereka Rizal Ramli ada benar ya? Ada benarnya, karena memang kebijakan pemerintah ini kan lebih dekat dengan kebijakan kepentingan politik ekonomi Cina sekarang ini. Dan itu sudah menjadi satu pengetahuan umum dan kita susah untuk membantah itu. Nah, kalau ini menjadi Beijing kedua berarti secara kedaulatan Indonesia terancam dong? Ya, semua kan sudah orang tahu. Dengan banjirnya tenaga kerja asing menguasai industri-industri tambang seperti di Sulawesi Tenggara, kemudian di Sulawesi Tengah, di Morowali, mayoritas tenaga kerjanya kan dari negara Cina. Nah, itu sudah satu indikasi menandakan bahwa Indonesia sekarang ini sudah menjadi rebutan kepentingan ekonomi kapitalis global termasuk negara Cina. Pertanyaan kenapa Cina yang dominan di negeri ini, tidak seperti di negara lain atau pekerja lain datang ke Indonesia, tapi justru Cina yang berbondong-bondong yang bekerja di industri-industri tambang di negeri ini. Ini kan kebijakan negara
poros Indonesia sekarang ini kan poros ke Cina. Jadi wajar kalau interpretasi masyarakat melihat Indonesia itu menjadi satu rebutan para oligarki, para kapitalis untuk menguasai sumber daya alam, terutama daerah-daerah yang kaya dengan tambang batu bara. Semisalnya di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, di Morowali, itu satu contoh fakta yang tidak bisa dibantah. Tenaga kerja dari luar, terutama dari negara Cina yang membanjiri Indonesia. Apa semua di balik itu? Kalau semua hanya tenaga kasar, tapi orang lokal kan juga banyak. Tetapi apa kepentingan di balik semua itu? Dan ini sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Indonesia. Wajar kalau masyarakat lebih jauh menginterpretasikan bahwa ini ada kepentingan yang lebih jauh untuk jangka panjang, baik itu kepentingan kontestasi Pilpres 2024 dan seterusnya. Itu pembacaan masyarakat dengan kebijakan yang membuka selebar-lebarnya warga negara Cina membanjiri Indonesia. Kita juga bisa memahami itu. Ini tidak sekedar kepentingan ekonomi bisnis, tapi tidak terlepas dari kepentingan politik akan datang, terutama Pilpres 2024. Kira-kira targetnya apa? Mereka akan menguasai secara sepenuhnya Indonesia atau hanya kepentingan sesaat aja, atau mungkin ada target lain dari Cina ini? Cina menjadi salah satu negara superpower sekarang ini yang ingin memposisikan diri sebagai satu rivalitas utama dari negara Amerika. Cina melakukan ekspansi kekuatan ekonomi di beberapa negara di Afrika, dan di mana sumber daya alam ekonomi di Afrika itu betul-betul dikuasai oleh negara ini dengan memberikan pinjaman pendanaan yang besar. Ketika negara itu tidak mampu membayar, tentu ada satu negosiasi kepentingan. Saya kasih kamu uang utang, tetapi kamu menggunakan uang kami, kamu bisa pakai. Jadi Indonesia itu sudah tersandra oleh kekuatan kepentingan Cina, sehingga Indonesia tidak bisa membayar. Maka barter kepentingannya apa? Membangun infrastruktur seperti di Jakarta ini, jembatan, kereta cepat itu. Ya, apa kepentingannya? Tentunya ada barter. Oh, ini pulau kamu saya ambil, ini saya bangun pulau-pulau siluman, pulau-pulau palsu. Jadi ngapain membantu Indonesia kalau juga tidak ada kepentingan yang lebih besar? Ini kan soal barter kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik juga akan mewarnai kepentingan itu, yaitu soal kekuasaan negara tirai bambu ini dengan target jangka panjang. Pertanyaan tadi, apakah Indonesia akan, bisa saja Indonesia menjadi Singapura kedua nanti, dan beberapa negara yang lain contohnya. Oke, kita kembali ke penolakan atau resistensi masyarakat lokal itu yang sampai 80. Apakah sifatnya masih sebatas konsep atau sudah dalam bentuk penolakan secara fisik? Ini hasil survei ya, opini masyarakat. Tentu saja yang menjadi alasan itu soal penguasaan sumber daya alam, ekonomi, dan tanah-tanah yang ada di Kaltim. Nah, sekarang saja faktanya sudah banyak dibeli oleh orang-orang luar dari Jakarta, dari mana-mana saja, oleh para pejabat-pejabat tinggi maupun tentara-tentara aktif maupun sudah pensiun, politisi-politisi dari Jakarta maupun politisi lokal. Itu sudah mengkapling-pakling semua. Daerah-daerah mana yang menjadi areal pembangunan ibu kota itu sudah menjadi hukum besi ekonomi yang sudah tiba-tiba naik harganya, dan ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat di sana. Sementara masyarakat sana dari segi pendidikan ya jauh lah dibanding dengan pendidikan yang ada di daerah lain, dari Jawa, dan orang-orang lain nanti akan datang, akan menguasai sumber ekonomi baik secara politik dan sebagainya. Nah, itu dari dalam negeri, dan belum lagi dari negara yang lain, misalnya Cina. Ya, Indonesia kan memang
sandaran ekonomi sekarang kan ke Cina. Iya. Dan tentunya Indonesia akan menjadi satelit Cina, menjadi Kaltim ini akan menjadi Beijing kedua. Ya, satelit Beijing kedua akan datang, dan ini pun penyebutannya juga sudah Nusantara. Ya, kita tidak paham kenapa ini muncul istilah Indonesia Nusantara. Ini juga membingungkan dan menimbulkan satu interpretasi kepada masyarakat. Nah, nanti siapa lagi menjadi penguasa otoritas di sana? Ini juga sudah ribut juga yang diperdebatkan oleh masyarakat ini. Oke, tadi yang belum dijawab adalah apakah mereka sudah melakukan penolakan secara fisik, misalnya melakukan demo atau bagaimana? Secara fisik memang secara masif tidak, tetapi secara pemikiran dari survei itu kita lihat, misalnya ketika saya dengan teman-teman wawancara, ya memang ada mendukung, ada yang menolak, ya tentu saja itu hal yang wajar, ya ada yang mendukung, ada yang menolak, tetapi sebesar berapa, karena yang saya lihat itu sampel populasi juga tidak mewakili, tetapi ini ada satu sinyal tidak semulus itu yang dibayangkan orang Kaltim welcome terhadap daerahnya sebagai sebuah penempatan ibu kota negara. Juga mereka ada yang menolak gitu ya. Berarti ini bisa menjadi bom waktu. Bisa bom waktu, jadi konflik sosial. Kemudian juga Kalimantan Selatan sebagai penyangga, daerah tetangga dari ibu kota negara ini juga sudah ada muncul kekhawatiran, terutama di daerah yang sangat berdempetan, misalnya Kabupaten Tabalong, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu, Batu Licin. Ini sudah mereka memberikan komentar, kita ini bisa teralinasi, bisa tergusur dari soal sumber daya manusia. Ini ada terjadi nanti persaingan perebutan sumber-sumber daya ekonomi lokal, misalnya penguasaan tanah, penguasaan pendidikan, kemudian penguasaan infrastruktur, birokrasi, kekuasaan akan diisi oleh orang-orang luar. Dan ini muncul dari perdebatan-perdebatan liar di sana, dari kajian-kajian akademis juga itu sering muncul diskusi-diskusi. Misalnya saya beberapa bulan yang lalu meminta menjadi pembicara oleh sebuah universitas namanya Unimas, Universitas Sabah, ya, Universitas Sarawak di Malaysia. Mereka juga mengkhawatirkan dampak secara politik, sosial, ekonomi, dan politik bagi negara Malaysia, negara bagian di Malaysia Timur, Sabah, Sarawak itu. Jadi ini akan dikhawatirkan ketika menjadi pemindahan ke Kalimantan Timur, mesti akan berimbas kepada kehidupan sosial ekonomi negara tetangga Malaysia, mungkin juga Brunei Darussalam. Oke, ada tambahan Dr. Wahab? Komentar saya tidak dalam posisi menolak atau mendukung, tetapi timing untuk pemindahan ini kurang tepat di saat ekonomi Indonesia yang morat-marit akibat hantaman COVID yang begitu besar, menelan anggaran triliunan. Pada saat yang bersamaan pemerintah terkesan ini memaksakan pemindahan ibu kota, tapi semua ini akan digerakkan oleh kekuatan oligarki. Kepentingan oligarki sangat kental di sini bermain, terutama kepentingan negara Cina. Ya, karena faktanya kita juga sebagai seorang peneliti, juga informasi-informasi dari kawan-kawan dari luar negeri juga, ini keterlibatan negara Cina dalam pemindahan ibu kota ini juga sangat kental sekali di sini. Karena itu juga akan memberikan bantuan finansial yang cukup besar. Tentu saja ini ada barter kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Cuman saya berharap kepada warga khususnya Kalimantan Timur, biarlah waktu yang menjawab semuanya ini. Jadi kita harus menghindari konflik-konflik sosial, eskalasi penolakan itu. Biarlah kita melihat secara kritis, secara akademik, bagaimana prospek, impact positif negatifnya dari pemindahan ibu kota. Mudah-mudahan kita berharap, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia ini bisa
menjadi sebuah pelajaran bagaimana seperti negara Brasil memindahkan ibu kota juga itu mengalami resistensi yang luar biasa. Begitu juga Kuala Lumpur, pemindahan ibu kota mereka juga mengalami resistensi dari penduduk. Tetapi nyatanya sekarang ini lancar. Tetapi ingat, mereka memindahkan ibu kota dalam situasi ekonomi normal. Nah, kita Indonesia ini ekonomi kita jungkir balik, compang-camping, memaksakanlah kebijakan ini pemindah ibu kota. Ada yang lebih penting daripada memindahkan ibu kota sekarang ini. Timingnya tidak tepat menurut saya. Cukup menarik bukan ngobrol bareng Dr. Uheb mengenai pemindahan ibu kota negara baru. Nah, ingat ya, ini bisa menjadi bom waktu. Nah, tapi nanti kita sambung lagi obrolan yang lain lagi dengan Dr. Uheb, seorang dosen yang juga peneliti. Bicara soal sumber daya alam tambang batu bara tapi tidak mensejahterakan masyarakat lokal di Kalimantan. Dikuras sumber daya alam, hutan gundul, daratan menjadi sungai, lubang-lubang yang jumlah ratusan, tetapi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, demikian juga Kalimantan Timur. Ketika sumber daya alam dikuras puluhan tahun, tetapi tingkat ekonomi masyarakat tidak memberikan sebuah kesejahteraan dan keadilan. Yang menikmati sumber daya alam di Kalimantan, kelapa sawit dan tambang adalah para pebisnis dan jaringan tambang, kemudian juga para elit-elit politik. Rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Oke, itu satu catatan penting pula. Nah, oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Mudah-mudahan channel YouTube ini menjadi hal yang menarik dan bisa menjadi informasi, membangun kritisisme bagi rakyat Indonesia dengan adanya konten channel YouTube Abang ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang keliling, asongan, dan pedagang di pinggir jalan. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.